Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas 6 gabungan 4 jaringan, di mana materi kami yaitu layer network, routing, router, dan mengkonfigurasi router dan mikrotik. Itu adalah bagian materi dari kelompok 1. Sebelum kita masuk dalam materinya, terlebih dahulu saya akan mengenalkan teman-teman kelompok saya, yaitu yang pertama Nopriana, saya sendiri, dan yang kedua Vega Lucia, dan yang ketiga Rahmayanti, di mana yang akan membawakan materi pada saat ini ada dua pemateri, yaitu yang pertama dari saudari Rahmayanti dan yang kedua akan dibawakan oleh Nopriana, yaitu saya sendiri. Untuk itu kepada saudari Rahmayanti dipersilakan. Yang pertama layer network, yaitu lapisan jaringan yang termasuk ke dalam lower layer. Tugas utama network layer yaitu menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berbeda pada network lain. Lapisan ini bertanggung jawab pada sebuah internetwork dan pengamatan. Pengamatan yang dilakukan yaitu pengamatan logis. Fungsi network layer yang pertama menerjemahkan alamat di jaringan beserta nama ke bentuk physical address, yaitu menerjemahkan nama komputer menjadi MAC address. 2. Bertanggung jawab untuk pengamatan, menetapkan rute pengiriman, penanganan permasalahan jaringan seperti paket switching, data congestion, dan routing. 3. Jika router tidak dapat mengirimkan frame data dalam ukuran yang dikirim kode sumber, network layer menanganinya dengan selanjutnya. Nomor 4, pada mesin penerima, network layer memadukan ulang data. Komponen network layer yang pertama, NIC. NIC merupakan contoh perangkat yang bekerja pada layer pertama atau layer fisikal. NIC juga menyediakan akses ke media fisik jaringan. Setiap bit data seperti tegangan listrik, arus, gelombang elektromagnetik, besaran fisik lainnya dibentuk dan selanjutnya akan dititipkan oleh NIC. Kedua, repeater merupakan alat yang dapat menerima sinyal kemudian memperkuat dan mengirimkan kembali sinyal tersebut ke tempat lain sehingga dapat menjangkau area yang lebih luas. Ketiga, hub. Hub merupakan peralatan yang dapat menggandakan frame data yang berasal dari salah satu komputer ke semua port yang ada pada hub tersebut. Yang keempat, bridge merupakan peralatan yang dapat menggabungkan beberapa segmen dalam sebuah jaringan. Yang kelima, switch memiliki kelebihan yaitu dalam hal forwarding method paket yang akan dilewatkan. Kelebihan dari switching yaitu satu, kemampuan sebuah router untuk menerima data pada satu port dari suatu jaringan dan mengirim keluar port yang lain dan pada jaringan lainnya. 2. Memindahkan data antara jaringan yang terhubung untuk mencapai tujuan akhir. Routing. Routing adalah proses pengiriman data maupun informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari jaringan satu ke jaringan lainnya. Dalam implementasinya, router sering dipakai untuk menghubungkan jaringan antar lembaga atau perusahaan yang masing-masing telah memiliki jaringan dengan network ID yang berbeda. Nah, salah satu contohnya lagi yaitu ketika suatu perusahaan akan terhubung ke internet, maka router akan berfungsi mengalirkan paket data dari perusahaan tersebut ke lembaga lain melalui internet. Nah, sudah tentu nomor jaringan perusahaan tersebut akan berbeda dengan nomor perusahaan yang dituju. Nah, bisa kita lihat routing ada 3 jenis, yaitu routing default, yang kedua routing static, yang ketiga routing dynamic. Nah, apa itu routing default? Routing default adalah
untuk mengirimkan paket data secara manual, karena ini sering digunakan dalam jaringan yang hanya memiliki satu output atau hanya dapat digunakan secara lokal. Nah, yang kedua, routing static, di mana routing static ini merupakan salah satu routing yang memiliki sifat tidak berubah-ubah, yang mana routing ini juga diset oleh pengguna. Yang ketiga, routing dinamik. Routing dinamik merupakan salah satu jenis routing yang perangkat router bisa memilih jalur routingnya secara otomatis. Nah, tipe selanjutnya yaitu router, di mana bisa kita lihat. Router merupakan peralatan jaringan yang dapat menggabungkan satu jaringan dengan jaringan yang lain. Nah, router bekerja menggunakan routing table yang disimpan di memorinya untuk membuat keputusan kemana dan bagaimana paket kirim melalui route yang terbaik. Router bekerja pada layer network. Nah, berikut adalah beberapa poin yang harus diingat mengenai router. Nah, ada 6 poin. Poin pertama, router secara default tidak akan meneruskan paket broadcast atau multicast. Yang kedua, router menggunakan logical address dalam header network layer untuk menentukan hop ke router berikut untuk meneruskan. Yang ketiga, router dapat menggunakan access list dibuat oleh administrator untuk mengendalikan keamanan pada paket. Dan yang keempat, router dapat menyediakan fungsi bridging layer 2 jika diperlukan dan dapat secara bersamaan meroute interface yang sama. Yang kelima, router menyediakan koneksi antar virtual LAN atau VLAN. Yang keenam, router dapat menyediakan quality of service untuk spesifik IP dari network traffic. Nah, pada sebuah router, ketika sebuah paket diterima oleh interface router alamat IP, tujuan akan diperiksa. Nah, jika paket tersebut tidak ditujukan untuk router, maka router akan mencari alamat tujuan jaringan pada tabel routing. Setelah sebuah interface untuk keluar dipilih, paket akan dikirim ke interface tersebut untuk dilakukan roaming dan dikirim pada jaringan. Jika entry untuk jaringan tujuan tidak ditemukan pada tabel routing, router akan memusnahkan paket tersebut. Materi selanjutnya yaitu mengkonfigurasi router mikrotik, di mana bisa kita lihat yang pertama, mengganti nama interface yang ada pada mikrotik agar memudahkan dalam konfigurasi. Seperti berikut. Yang kedua, konfigurasi mikrotik sebagai internet gateway. Mikrotik sebagai gateway merupakan salah satu bentuk implementasi yang paling banyak dipakai. Tujuannya agar klien bisa terhubung dengan mikrotik minimal memiliki 2 LAN card. Nah, satu LAN card berfungsi sebagai antarmuka yang terhubung dengan jaringan internet dan satunya berfungsi sebagai antarmuka yang berperan sebagai NAT, gateway jaringan LAN. Nah, berikut langkah dalam pemberian IP konfigurasi gateway, konfigurasi DNS, dan konfigurasi NAT pada mikrotik. Dan yang ketiga, menguji konfigurasi mikrotik internet gateway seperti berikut. Yang keempat, konfigurasi mikrotik sebagai NTP client, di mana router mikrotik harus bekerja berdasarkan waktu, baik tanggal, hari, maupun jam. Misalnya ingin memblokir akses internet di luar jam kerja, ataupun memblokir beberapa situs pada jam-jam tertentu untuk menghindari ketidakakuratan konfigurasi waktu. Maka pada mikrotik perlu konfigurasi NTP. NTP adalah protokol yang digunakan untuk sinkronisasi waktu atau biasa kita ketahui dengan hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam, di mana antara perangkat jaringan. Nah, untuk menggunakan waktu yang ada pada NTP server, maka mikrotik harus dikonfigurasi menjadi NTP client. Nah, NTP itu adalah Network Time Protocol. Nah, yang kelima, DHCP adalah protokol yang berbasis arsitektur client atau server
yang dipakai untuk memudahkan pengelolaan alamat IP dalam satu jaringan yang sama. Nah, DHCP terdiri dari DHCP service, server maksudnya, dan DHCP client, di mana DHCP server berfungsi sebagai server yang membagi atau meminjam alamat IP kepada host, sedangkan host yang mendapat pinjaman IP dari DHCP server tersebut biasa disebut DHCP client. Yang keenam, konfigurasi static DNS. Nah, ketika akses ke http://www.microtik.com dialihkan website http://dnspindonesia.org. Yang ketujuh, membuat firewall agar IP 192.168.1.2 sampai 191.168.1.50 tidak dapat ping ke router dengan perintah berikut. Nah, yang selanjutnya, secara default, yang ke-8, secara default, kegiatan user yang ingin mengakses login ke router akan tercatat di login Microtik. Namun, di soal tertulis, buat rule agar setiap akses ke router tercatat di login. Nah, jika maksudnya semua aktivitas user dicatat di log, maka buatlah konfigurasi berikut. Yang ke-9, buat rule filter yang mengizinkan permintaan HTTP dan HTTPS dari klien network ke internet. Untuk konfigurasi selanjutnya, yaitu kita akan membuat sebuah firewall, di mana firewall ini hanya akan mengizinkan permintaan HTTP dan HTTPS dari klien network ke internet dengan perintah berikut. Yang ke-10, setting hotspot pada interface Wi-Fi, di mana hotspot ialah suatu istilah bagi sebuah area di mana orang atau user bisa mengakses jaringan internet tanpa menggunakan PC, laptop, atau perangkat lainnya dengan fitur yang ada Wi-Fi, hingga dapat mengakses internet tanpa media kabel. Nah, bisa kita lihat yang ke-11, membuat SSID, di mana nama beserta app proxy. Yang ke-12, konfigurasi web proxy pada Microtik. Nah, proxy adalah suatu aplikasi yang menjadi perantara antara klien dengan server, sehingga klien tidak akan berhubung langsung dengan server-server yang ada di internet. Microtik memiliki fitur web proxy yang bisa digunakan sebagai proxy server yang nantinya akan menjadi perantara antara browser user dengan web server di internet. Yang ke-13, konfigurasi proxy access untuk memblokir web, yaitu menggunakan www.linux.org.id blokir file.mp3.mkv. Microtik dan pengalihan halaman, yaitu www.microtik.com ke halaman www.dnspindonesia.org untuk memblokir website konfigurasi proxy. Nah, saya menjelaskan sedikit di sini cara kerja dari web proxy ini, yaitu ketika user membuka suatu situs, maka browser akan mengirim HTTP request ke server. Namun, karena komputer user ini menggunakan web proxy, maka proxy akan menerima HTTP request dari browser tersebut. Kemudian, membuat HTTP request baru atas nama dirinya. Nah, yang ke-14, konfigurasi transparent proxy. Jadi kita lihat perintahnya, konfigurasi transparent proxy. Dan yang terakhir yaitu untuk pemblokiran, dimana kita buat firewall yang memblokir akses internet melalui jalur wireless, dimana pemblokiran ini diatur pada pukul 19 atau jam 7 malam
hingga jam 7 pagi.